Mungkin Anda mempunyai sebuah problem seperti ini, seperti di video ini. Nah, ini nanti trik ini bisa ditirukan ya. Ini kondisinya masih baru, ini lama berada di etalase ya, atau berada di gudang. Nah, dalam beberapa waktu lampu emergency ini ada yang bisa menyala waktu disentuh seperti ini kalau yang normal, dan ada yang nggak bisa menyala seperti ini. Nah, ini padahal baru, belinya baru, belum sempat dipakai, tapi ini udah mati emergensinya. Nah, solusinya bagaimana untuk mengatasi ini semua? Padahal ini baru, walaupun lampu ini bergaransian, kita nggak perlu retur, kita bisa atasin sendiri dengan sebuah trik seperti ini nanti. Oke, bagaimana triknya? Mengakalin ini semua kembali baru lagi tanpa kita harus menservis dalemannya. Oke, next, lanjut kita di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari beberapa subscriber dan bagi para customer semuanya. Nah, ini seputaran LED emergency, LED emergency seperti ini. Nah, lampu ini nggak merek ini saja ya, melainkan semua lampu emergency seperti ini. Nah, ini dalam posisi lama di etalase, nggak laku-laku ya, nggak laku-laku di etalase ada 1 bulan lebih. Padahal emergency ini ada sebuah baterainya di dalamnya, dan posisi kalau ini nggak laku-laku di dalam etalase, ini nggak bisa menyala ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini yang bisa menyala seperti ini. Kalau saya pegang seperti ini itu bisa menyala. Sedangkan yang ini itu nggak bisa menyala sama sekali. Nah, ini solusinya bagaimana tanpa harus membongkar ini semuanya, tanpa membongkar casingnya. Nah, ini nanti apa ya, bisa menjawab untuk para rekan-rekan yang mempunyai kasus seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Apakah harus diretur? Kalau diretur itu sebenarnya bisa saja sih, karena ini lampu emergency ini ada garansinya dari pabriknya. Nah, sebelum diretur, daripada diretur karena kita teknisi, nah ini ada sebuah trik yang mudah banget dulur. Nah, trik ini itu sebenarnya udah saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Nah, ini ya, karena bagi para penonton baru yang baru bergabung di channel kita itu banyak banget, jadi dia nggak salah menanyakan sebuah trik seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Oke, lanjut ya, kita langsung eksekusi ini. Posisi emergency ini yang nggak menyala ini, nah yang nggak menyala ini langsung kita eksekusi. Bagaimanakah triknya? Oke, next, lanjut di meja kerja kita. Nah, sebelumnya kita sediain dulu sebuah adaptor seperti ini. Adaptor ini bisa menggunakan 6 volt, bisa menggunakan 5 volt ya. Ini bisa menggunakan 12 volt pun juga bisa. Nah, kalau 12 volt kita harus nanti menggunakan sebuah avometer seperti ini. Kalau 5 volt kita tidak perlu menggunakan seperti ini. Nah, tapi seyogyanya untuk menservis ini kita butuhkan sebuah avometer seperti ini, digital seperti ini ya. Nah, kalau nggak ada yang digital bisa analog pun juga bisa avometernya. Nah, langsung saja ini udah saya kasih kancing seperti ini. Tujuannya untuk apa? Ini nanti karena kita butuhkan adalah di bagian lancipnya sini. Lancipnya sini ini nanti kita masukin di dalam soket baterainya. Nah, yang nanti akan kita oprek adalah sebuah baterai ya, karena ini nanti projectnya emergency itu tak lepas dari sebuah baterai yang ada di dalamnya sini. Nah, sebelumnya ini udah mati ya ini ya. Ini padahal baru, belum sempat terjual, masih ada di etalase toko kita, tapi sudah mati. Ini ada beberapa minggu nggak dinyalain ya. Nah, jadi untuk perawatan lampu emergency sendiri ini nanti apa ya? Jadi kalau untuk rekan-rekan yang ada di toko, yang ada di manapun untuk jualan seperti ini, pastikan lampu emergency ini kalau nggak menyala selama beberapa minggu, kita wajib nyalakan. Nah, ini kalau kita nyalakan seperti ini tuh bisa menyala dulur. Tapi
baterainya ini nggak bisa mengisi ya. Karena apa? Nah, ini karena di dalam rangkaiannya sini nih, ini sebentar. Ini saya bongkar dulu biar lebih jelas ya. Kenapa ini baterai kok nggak bisa mengisi atau mencharger. Nah, seperti ini. Di dalam rangkaian sini, ini ada IC-nya sini. Ini adalah IC Protect. Ada IC yang namanya itu LVD, Low Disconnect. Jadi kalau baterai ini kapasitasnya, voltasenya itu di bawah 3 volt sini, ini baterai ini menggunakan baterai yang ukuran 3,7 volt. Nah, sementara ini masih menancap terus seperti ini, menancap di bagian ini PCB-nya sini. Dalam beberapa minggu atau beberapa hari dia akan menguras ya, baterai ini akan terkuras, dimakan sama ini komponen-komponen yang ada di dalamnya sini. Nah, beberapa hari setelah ini terpasang seperti ini, terakit seperti ini, alhasil ini voltasenya sini pasti di bawah 3 volt baterainya sini. Dengan kapasitas baterai di bawah 3 volt, maka LVD-nya sini akan bekerja. Dia nggak akan bisa menyalakan lampu emergensinya walaupun kita sentuh seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya ini baterai sini, ini nanti kita cabut di bagian sini, bagian soketnya sini, nggak usah kita bongkar ini ya, nggak usah kita bongkar ini, kita cabut seperti ini, kita injek, kita suntik dengan menggunakan adaptor seperti ini. Saya sarankan dengan menggunakan adaptor yang 5 volt ya, karena aman banget kalau menggunakan baterai yang 5 volt. Nah, saya praktekin ya, saya praktekin langsung. Ini saya kasih sebuah tatakan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya kita ukur dulu apakah ini kapasitas sini. Nah, ini apakah kapasitas baterainya sini yang menancap ini tegangannya di bawah 3 volt. Nah, iya, saya uji coba dulu, saya ukur dengan menggunakan avometer seperti ini. Nah, ini bisa diperhatikan di situ avometernya, tegangannya baterai di sini berapa volt ini. Nah, itu ya, itu cuman terbaca 1, ya. Bentar. Nah, itu cuman 1 volt ya. Jadi enggak apa ya, ini nggak mungkin bisa menyalakan ini rangkaian seperti ini, rangkaian emergency seperti ini. Ini kapasitas baterainya cuman 1 volt, 1,5, 1,3 tadi ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya kita injek dengan menggunakan adaptor yang 5 volt seperti ini. Nah, seperti ini ya. Caranya bagaimana? Kita lepas dulu ini. Cara melepasnya, cara melepas soket ini kita dengan menggunakan gunting seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk melepas soket. Triknya bagaimana? Seperti ini, dulur. Nah, ini soket kita giniin ya. Bisa diperhatikan ya. Nah, seperti ini. Kita cabut seperti ini soketnya. Nah, ini mudah banget ya. Ini mudah banget untuk melepasnya. Triknya seperti ini, dulur. Pelan-pelan kita congkel soketnya ini. Nah, ini udah tercongkel seperti ini. Ini ada polaritasnya. Yang merah ini bagian plus, yang hitam bagian min. Jangan lupa untuk menginjeknya, untuk mensuntiknya. Ini tentukan juga ini bagian plus, ini bagian min. Ini kebetulan yang kancing besar ini polaritasnya adalah yang min, yang kecil ini adalah yang plus. Nah, selanjutnya kita bisa masukin sini. Karena ini kancing ini kecil ya, masuk banget di pas bagian. Nah, seperti ini. Ini yang bagian yang plusnya, ini yang bagian minnya. Nah, ini oke, sebentar, ini saya charger dulu. Ini nanti saya charger, kita berhenti chargernya di 3,5 volt dulur. Nah, untuk menaikkan itu kita membutuhkan charger ini ya. Nah, ini oke, saya masukin gini, tinggal masukin gini aja. Nah, ini udah masuk ya. Videonya nggak saya potong ini, nggak saya edit. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kapasitasnya sambil kita charger. Di situ bisa dilihat di sini ya. Dia akan naik dengan pelan-pelan. Nah, dia udah naik di 2,5. Nah, dia akan naik terus ya ini ya. Nah, nanti kita off kan. Ini kita cabut setelah tegangan baterainya mencapai di 3
atau 3,7 ya, itu masih aman. Karena batas atas baterai ini, baterai lithium ini di 4 volt ya, 4,2 volt. Nah, dia akan naik dengan sendirinya seperti itu. Kalau ini nggak kita cabut, dia akan naik terus ya, di 5 volt ini nanti. Nah, seperti ini. Kita biarin dulu beberapa saat. Nah, seperti ini sampai tegangannya nanti di batas 3,7 volt. Kalau baterai ini udah 3,7 volt, rangkaian emergensinya sini nanti akan bekerja dengan sempurna lagi. Karena batas bawah chargernya sini adalah 3 volt dulur ini untuk ini. Kalau di bawah 3 volt, baterai sudah nggak bisa bekerja, modul chargernya pun juga nggak bisa bekerja. Nah, karena apa? Ini ada istilah disconnect-nya seperti ini, LVD-nya, low disconnect-nya. Nah, ini udah mencapai di 3 volt ya. Kita lanjut ya, terus, kita tunggu sampai di tegangan 3,5 atau di 3,7 ya. Kalau 3,7 itu nanti aman banget. Nah, kita tunggu aja kayak gini. Nah, seperti ini. Ini dia akan naik. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kita lepas dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kalau tegangannya ini baterai ini udah 3,7 volt, kita balikin lagi, kita tinggal tancepin di sini lagi. Dia udah menyala dulur. Pasti itu ya. Pasti, karena ini ilmu pasti. Nggak meraba-raba atau nggak mengira-ngira gitu. Nah, ini karena komponen di sini pun baru semua. Jadi pasti menyala kalau tegangannya itu sesuai dengan standar yang diinginkan sini, PCB emergensinya sini. Kita cek lagi. Dia masih di hampir di 3,1 ya. Nah, ini kosong banget dulur. Ini pemakaian ini 1 bulan ini nggak laku-laku, 1 bulan di etalase kita. Emergency ini nggak laku-laku, akhirnya dia baterainya habis dengan sendirinya seperti itu. Karena kelupaan bagian karyawan nggak di charger. Nah, jadi saya sarankan untuk rekan-rekan yang jualan lampu emergency seperti ini, semua emergency ya, bukan merek ini saja, semua emergency itu kalau kita biarin, kita simpen dengan beberapa waktu, dia nggak bisa menyala emergensinya. Kita nyalakan tetap nggak bisa menyala karena voltase baterai di bawah 3 volt ya. Ini tadi mencapai di 1 volt. Nah, ini masih di 3,1, masih belum ya. Kita tunggu saja ini sampai di 3,5. Nah, kita biarin. Kira-kira ini nanti mencapai di berapa ya waktunya? Biasanya saya mencarger seperti ini di 5 menit ya. 5 menit di 10 menit. Ini nanti bisa mencapai full baterainya di 3,7. Oke, saya skip. Ini nanti biar di tegangan di 3,5, biar nanti nggak memakan durasi waktu yang lama. Oke dulur, ini durasinya sudah mencapai di 7 menit ini tadi ya, kurang lebih ya segitu. Kita cek tegangan baterainya udah mengisi berapa. Nah, ini dia sudah mengisi di 3,4 ya. Di situ bisa dilihat di 3,4. Nanti kita stop di 3,5. Nah, ini anggap saja ini 3,5 ya, karena 3,4 sekian. Nah, komanya sekian. Nah, setelah ini tegangannya sudah cukup di 3,5. Sebenarnya standarnya ini baterai ini di 3,7. Nah, nanti untuk mencapai di 3,7 ini setelah kita kembalikan ke PCB-nya sini, kita bisa nyalakan langsung. Nanti LVD-nya sini atau proteksinya sini emergency, dia sudah bisa bekerja untuk menge-charger baterainya sini. Oke, kita off-kan dulu seperti ini, kita cabut. Nah, ini seperti ini ya. Ini udah kita cabut. Sekarang kita kembalikan lagi ini soketnya ke PCB-nya. Ya, kita tinggal tancepin gitu aja ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kayak gini, pasti dia menyala karena ini PCB baru, lampu baru. Kita coba ya. Nah, dia menyala itu lur ya. Nah, ini kembali normal lagi tuh lur. Nah, seperti ini. Nah, ini tegangannya baterai masih di 3,5. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bisa nyalakan ini. Kita biarin gini aja.
kita biarin, kita nyalakan gini aja selama kurang lebih seperempat jam lah, nggak usah lama-lama. Nanti kita bisa kembalikan lagi ke kardusnya dan kita bisa jual kembali. Dan ini aman banget ya, aman banget. Dan apa ya, hal seperti ini itu udah apa ya, baterai habis nggak terjual, lampunya itu udah biasa ya, karena kita stok banyak banget dulur lampu. Jadi kalau untuk menyalakan seperti ini satu persatu gitu, waduh butuh kayak gini banyak ya. Jadi waduh, nah solusinya seperti ini dulur. Nah, semoga video ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk rekan-rekan yang order, yang mempunyai lampu atau yang jual lampu emergency seperti ini, yang lama nggak dijual atau lama nggak terjual atau lama yang disimpan, waktu dipakai nggak bisa menyala. Nah, ini solusinya. Nah, ini udah menyala terang kembali seperti baru lagi, padahal ini juga baru dulur. Nah, kurang lebih kayak begini dulur ya. Oke, ini video singkat sedikit, semoga ada manfaatnya dulur. Nah, terima kasih, ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya dulur ya. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.